Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nasution dari kelas 10-3 ingin mempresentasikan video pembelajaran informatika mengenai materi analisis data. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai 1. Pengertian analisis data. Yang kedua adalah analisis data menurut para ahli. Yang ketiga, macam-macam teknik analisis data. Yang keempat, langkah analisis data. Dan yang terakhir adalah fungsi dan tujuan analisis data. Sebelumnya, apakah itu analisis data? Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Atau dengan definisi lain, analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari data penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Di dalam teknik analisis data, terdapat 2 tools atau alat bantu untuk melangsungkan jalannya langkah-langkah atau teknik dalam analisis data, yaitu 1. Google Colaboratory, dan yang kedua adalah Python. Yang kedua adalah teknik analisis data menurut para ahli. Menurut Taylor pada 1975, arti analisis data adalah proses yang merintis usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Dan menurut Lexi J. Mulung pada 2002, pengertian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Apa saja sih teknik analisis data itu? Secara umum, teknik analisis data pada penelitian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teknik analisis data pada penelitian kualitatif dan teknik analisis data pada penelitian kuantitatif. Pertama adalah analisis data kualitatif, merupakan analisis data yang berasal dari data-data yang terjaring pada proses pengumpulan data, yaitu rekam dan catat, tinjauan, pustaka, wawancara, serta partisipasi. Atau teknik analisis data ini adalah teknik analisis yang berfokus pada data-data yang bersifat kualitatif. Teknik analisis data pada penelitian ini mempunyai 3 jenis, yaitu analisis konten, analisis wacana, dan analisis naratif. Jenis analisis data kualitatif antara lain: A. Analisis konten. Pada analisis konten ini, data biasanya dihasilkan atau didapatkan oleh pengamat yang merekam atau mendeskripsikan menjadi materi tekstual, bisa berupa gambar atau suara sesuai dengan analisis. Dan B. Analisis wacana atau discourse analysis. Teknik analisis ini pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis wacana atau komunikasi antar orang dalam suatu konteks sosial tertentu. Dan yang terakhir adalah teknik analisis naratif. Teknik analisis data naratif pada penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis atau meneliti mengenai kumpulan deskripsi suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Yang kedua adalah teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data ini ialah teknik yang mengelola atau mengolah data bersifat angka-angka. Atau pada teknik ini terdapat 2 jenis, yaitu analisis data deskriptif dan analisis inferensial. A. Statistik deskriptif. Analisis data deskriptif pada penelitian kuantitatif ialah analisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang ditemukan secara apa adanya. B. Statistik inferensial. Salah satu tugas statistik inferensial ialah menarik simpulan mengenai suatu variabel yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh untuk digeneralisasikan pada populasi. Langkah terdapat dalam analisis data antara lain: 1. Pengolahan data.
Tahap pengolahan data ialah ketika data-data sudah terkumpul. Pengolahan data bertujuan untuk menyeleksi atau memfokuskan data dengan permasalahan penelitian sehingga data tersebut tidak menyebar. Tahap pengolahan data ada 3, yaitu penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi. A. Penyuntingan atau editing. Tahap penyuntingan atau editing ialah tahap paling awal, yaitu memeriksa atau mengecek data sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian. B. Pengkodean atau coding. Pada tahap ini, data-data ditandai dengan simbol atau tanda tertentu untuk digunakan sebagai bahan analisis. Dan yang C, yang terakhir adalah tabulasi atau tabulating. Pengolahan data ini adalah tahap yang mengharuskan peneliti untuk menyusun atau menyajikan data-data tersebut disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Langkah kedua adalah penganalisisan data. Pada tahap ini ialah tahap ketika data-data penelitian sudah diolah, disajikan, dan disusun secara sistematis. Tujuan penganalisisan data ini ialah untuk menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan untuk memudahkan data tersebut ditafsirkan. Dan tahap terakhir dalam proses analisis data adalah penafsiran hasil analisis. Penafsiran hasil analisis ini dilakukan untuk menafsirkan data-data yang telah disusun, diolah, dan disajikan menjadi simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Penarikan simpulan pada penelitian ini ialah dengan cara menyesuaikan antara hipotesis dengan hasil penelitian yang telah ditemukan, apakah sesuai atau tidak, dan sebagainya. Tentunya, analisis data juga mempunyai fungsi dan tujuan. Banyak sekali tujuan atau fungsi serta manfaat analisis data. Tetapi di sini saya hanya mencantumkan 4 poin saja. A. Analisis data berguna untuk mengintegrasikan sejumlah data yang didapatkan dari lingkungan tertentu. B. Analisis data untuk menetapkan sasaran yang didapat secara sespesifik mungkin. Dan yang C, analisis data berguna untuk mendeskripsikan suatu data atau data mudah untuk dipahami oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah analisis data digunakan untuk membuat kesimpulan dari semua yang ada atau untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik yang dicari dalam sebuah data menjadi lebih simpel. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.